Sahabat Salon, selamat pagi. Kembali pagi ini kita ibadah lagi. Hari Sabat, hari yang diberkati Tuhan. Amin. Siapa saja yang mencintai akan hukum-hukum Tuhan, cintai akan Sabatnya, berkat surgawi akan turun orang itu. Hari ini persiapkan catatan, poin, catat apa yang kita dengar bersama. Sesudah ibadah nanti direnungkan lagi, dibaca ulang lagi. Supaya kita ini memiliki pengetahuan akan kebenaran Tuhan. Amin. Renungan kita hari ini terambil dari Yeremia. Yeremia 4 ayatnya 1 sampai yang ke-31. Kita baca lengkap apa yang dicatat oleh namanya Nabi Yeremia ini. Zaman Yeremia ini luar biasa kejahatannya orang Israel itu. Dan mereka makin jahat dan makin jahat saja. Kali lagi hari ini renungan kita Yeremia 4 ayat 1 sampai ke-31. Silakan baca. Jika engkau mau kembali, hai Israel, demikianlah firman Yahweh, kembalilah engkau kepadaku, dan jika engkau mau menjauhkan dewa-dewamu yang menjijikan, tidak usahlah engkau melarikan diri dari hadapanku. Dan jika engkau bersumpah dalam kesetiaan, dalam keadilan, dan dalam kebenaran demi Yahweh yang hidup, maka bangsa-bangsa akan saling memberkati di dalam dia, dan akan bermegah di dalam dia. Sebab beginilah firman Yahweh kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, bukanlah bagimu tanah baru, dan janganlah menabur di tempat dari duri tumbuh. Sunatlah dirimu bagi Yahweh, dan jauhkanlah kulit katan hatimu, hai orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, supaya jangan murkaku mengamuk seperti api dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkan, oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Beritahukanlah di Yehuda dan kabarkanlah di Yerusalem, tiuplah sangkakala dalam negeri, berserulah keras-keras, berkumpullah, dan marilah kita pergi ke kota-kota yang berkubu. Angkatlah panji-panji ke arah Sion, cepat-cepatlah kamu mengungsi, jangan tinggal diam. Sebab aku mendatangkan malapetaka dari utara dan kehancuran yang besar. Singa telah bangkit dari belukar, pemusnah bangsa-bangsa telah berangkat, telah keluar dari tempatnya untuk membuat negerimu menjadi tandus. Kota-kotamu akan dijadikan puing, tidak ada orang yang mendiaminya, oleh karena itu lilitkanlah kain kabung, menangis dan merataplah, sebab murka Yahweh yang menyala-nyala tidak surut daripada kita. Pada waktu itu demikianlah firman Yahweh, raja dan para pemuka akan kehilangan semangat, para imam akan tertegun, dan para nabi akan tercengang-cengang, sambil berkata, ah Tuhan, Yahweh, sungguh engkau telah sangat memperdayakan bangsa ini dan penduduk Yerusalem dengan mengatakan, damai kiranya ada padamu. Padahal pedang telah mengancam nyawa kami. Pada masa itu akan dikatakan kepada bangsa ini dan kepada penduduk Yerusalem, angin panas dari bukit-bukit gundul di padang gurun bertiup ke arah putri umatku, bukan untuk menampi dan bukan untuk membersihkan, melainkan angin yang keras datang atas perintahku. Sekarang aku sendiri akan menjatuhkan hukuman atas mereka. Lihat, ia naik seperti awan, keretanya kencang seperti angin badai, kudanya lebih tangkas daripada burung Raja Wali. Celakalah kita sebab kita dibinasakan, bersihkanlah hatimu dari kejahatan, hai Yerusalem. Supaya engkau diselamatkan, berapa lama lagi tinggal dalam hatimu rancangan-rancangan kedurjanaanmu. Dengar orang yang memberitahukan dari Dan, mengabarkan malapetaka dari pegunungan Efraim, memperingatkanlah kepada bangsa-bangsa, sungguh ia datang, kabarkanlah di Yerusalem, pengepung datang dari jauh, negeri yang jauh, memperdengarkan suaranya terhadap kota-kota Yehuda. Seperti orang yang menunggui ladang mereka, mengelilinginya dari segala pihak. Sebab Yehuda telah memberontak terhadap aku, demikianlah firman Yahweh. Tingkah langkahmu dan perbuatanmu telah menyebabkan semuanya ini kepadamu, itulah nasibmu yang buruk. Betapa pahitnya sampai menusuk hatimu. Aduh dadaku, dadaku, aku menggeliat kesakit, aduh dinding jantungku, jantungku berdebar-debar. Aku tidak dapat berdiam diri sebab aku mendengar bunyi sangkakala. Bagi perang, kehancuran demi kehancuran dikabarkan, seluruh negeri dirusakkan, kemahku dirusakkan dengan tiba-tiba, tandaku dalam sekejap mata. Berapa lama lagi aku melejit panji-panji itu, dan mendengar bunyi sangkakala itu. Sungguh bodohlah umatku ini, mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Aku melihat kepada bumi, ternyata campur baur dan kosong, dan melihat kepada langit, tidak ada terangnya. Aku melihat kepada gunung-gunung, ternyata goncang, dan seluruh bukit pun goyah. Aku melihat ternyata tidak ada manusia, dan semua burung di udara sudah lari terbang.
Aku melihat ternyata tanah subur sudah menjadi padang gurun dan segala kotanya sudah runtuh di hadapan Yahweh. Di hadapan murkanya menyala-nyala, sebab beginilah firman Yahweh, seluruh negeri ini akan menjadi sunyi sepi, tetapi aku tidak akan membuatnya habis lenyap. Karena hal itu, bumi akan berkabung dan langit di atas akan jadi gelap. Sebab aku telah mengatakannya, aku telah merancangnya, dan aku tidak menyesalinya, dan tidak akan mundur daripada itu. Oleh karena hiruk-pikuk pasukan berkuda dan pemanah seluruh negeri melarikan diri, mereka masuk ke dalam belukar dan naik ke bukit-bukit batu. Setiap kota sudah ditinggalkan dan tidak seorang pun tinggal di dalamnya. Dan engkau yang dimusnahkan, apakah yang hendak kau lakukan? Mengapa engkau mengenakan pakaian kirmizi, menghiasi dirimu dengan perhiasan emas, memalit matamu sampai dengan celak, sia-sia engkau memperoleh dirimu, percintaan-percintaanmu menolak engkau, bahkan engkau ingin mencabut nyawamu. Sebab aku mendengar suara seperti suara perempuan bersalin, suara orang kesesakan seperti suara ibu yang melahirkan anak pertama. Suara putri Sion yang mengap-ngap dan merentang-rentangkan tangannya, celakalah aku sebab aku binasa di depan para pembunuh. Haleluya. Memang zaman Yeremia nih, saudara ya. Bangsa Israel ini makin jauh daripada Tuhan. Berulang-ulang kali saya sampaikan, dengar di luar sana, jemaat, marilah engkau mempelajari isi kitab suci ini. Khususnya ketiga nabi ini, ada Nabi Yesaya maupun Yeremia dengan Yeskiel ini. Mari engkau pelajari dengan baik, apa sih yang dicatat ketiga nabi ini. Ketiga nabi ini mencatat supaya bangsa Israel itu tidak meninggalkan Tuhan. Tidak meninggalkan hukum-hukum Tuhan. Padahal zaman Yeremia ini ada raja yang luar biasa. Namanya Raja Yosia. Raja Yosia itu raja benar. Luar biasa benarnya. Seperti nenek moyangnya namanya Raja Daud. Khotbah yang lalu saya juga angkat masalah zaman Raja Daud. Bagaimana Raja Daud itu mencintai akan hukum-hukumnya. Dia raja benar. Kenapa dikatakan raja benar? Karena dia mencintai hukum-hukum Tuhan. Dia mencintai nama Yahweh. Kenapa begitu dia mencintai raja ini? Karena raja ini belajar. Ya, bukan sekedar dia belajar sejarah. Ada namanya kitab Taurat. Kitab yang sangat bagus. Kitab yang benar-benar mendidik supaya manusia itu tidak merugikan satu sama lain. Supaya manusia itu mengenal siapa yang disembah. Namanya siapa? Sangat jelas. Yesaya itu ada 66 pasal. Yeremia itu 52 pasal. Yeskiel itu ada 48 pasal. Saya mengajak ke teman-teman dari dulu supaya kalau engkau baca kitab suci itu, baca tuntas. Supaya engkau tahu apa sih zaman itu, apa sih yang dilakukan oleh Israel itu. Gitu. Kalau kita baca tadi ayat 14 tadi mengatakan, bersihkan hatimu dari kejahatan. Kenapa dikatakan bersihkan hatimu dari kejahatan? Kejahatan apa yang dimaksud di situ? Mereka sudah tidak mengenal Tuhannya lagi. Mereka tidak mengenal Taurat lagi. Karena memang pada zaman itu tidak ada lagi yang mau mempelajari kitab suci itu. Mungkin ditinggalkan begitu saja. Coba satu orang yang ayat 14 tadi itu. Bersihkan hatimu dari segala kejahatan.
Ya. Bersihkanlah hatimu dari kejahatan, ya Yerusalem, supaya engkau diselamatkan. Berapa lama lagi tinggal di dalam hatimu rancangan-rancangan kedurjanaanmu? Yang dimaksud Yerusalem apa? Ini adalah namanya Israel Selatan. Ya. Israel Selatan itu, kerajaan Yahuda ini diperingatkan. Ya, kalau kita baca namanya Yesaya, Yeremia, Hizkiel, bagaimana tingkah lakunya saudaranya yang di utara. Ya. Bagaimana kerajaan utara itu sampai kosong. Tidak ada lagi penghuninya. Adapun di sana sudah campur-campur kejahatan demi kejahatan yang dilakukan namanya apa? Kerajaan Israel Utara itu, Samaria. Ya. Terus diperingatkan, bukankah saudaramu yang utara itu, ya, habis, tidak ada lagi. Ya. Ini kurang lebih itu dari namanya Yesaya itu. Terakhir Yesaya itu kalau kita baca di sana 2 Raja-Raja 17 gitu. 2 Raja-Raja 17 itu zamannya Raja Hosea yang ada di utara itu. Garuk, saudara. Kenapa digaruk? Kan kejahatan. Bikin namanya ibadah baru. Dari generasi ke generasi, diutuslah nabi-nabi ini supaya kembali kepada hukumnya Tuhan. Tapi bangsa utara itu tetap tegar tengkuk. Tidak pedulikan, tidak mau. Akhirnya dari namanya Yerobeam, Raja Yerobeam itu sampai kepada Raja Hosea selesai. Kenapa selesai itu? Itu ada penjelasannya. Kalau engkau baca namanya 2 Raja-Raja 17. Itulah yang diangkat tadi ini. Bersihkan hatimu dari kejahatan. Bagaimana jahatnya bangsa Israel meninggalkan Tuhan. Mereka tidak kenal Tuhan lagi. You know? Bagaimana mereka mengenal Tuhan ini, Taurat saja pun mereka tinggalkan. You know? Makanya kalau kita baca ayatnya 22 di bawah itu sangat jelas. Ya. Coba baca ayat 22 di bawahnya itu tadi, Yeremia 4 ayat 22 mengatakan, Sungguh, bodohlah umatku itu, mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol yang tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Umatku itu bodoh. Umatku tolol. Ya. Coba saudara, ya. Ini Tuhan benar-benar marah. Umatku bodoh. Umatku tolol. Sampai saat ini pun orang Israel itu tetap tolol dan bodoh. Ya. Bukan saya loh saudara, makanya ikuti nanti khotbah itu sampai tuntas. Ya, ikutin, dicatat. Tuhan itu tidak ujuk-ujuk saudara. Tidak ujuk-ujuk mengatakan umatku itu bodoh. Sungguh bodohlah umatku itu. Mereka tidak mengenal aku. Sungguh bodohlah umatku itu tidak mengenal aku lagi. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Jadi zaman Yeremia itu mengatakan, itu saya mengatakan, dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, dosa itu makin menumpuk-numpuk. Ya. Menumpuk-numpuk, saudara. Makanya saya mengatakan, isi kitab suci di dalamnya hanya Taurat saja, saudara. Tidak ada yang dia inginkan Tuhan itu, supaya manusia itu kembali kepada namanya hukumnya. Karena hukumnya sangat mendidik. Hukumnya itu sangat baik. Supaya manusia itu tertib. Supaya manusia itu tidak merugikan satu sama. Jadi namanya Taurat tidak ada yang sulit. Tidak ada. Ya. Tinggal kita pelajari saja. Kita tinggal baca saja. Saya berulang-ulang kali. Misalnya ilmu sekuler itu dari namanya TK kan guru kan mengajari murid-muridnya supaya belajar.
Guru manapun yang ada di kolong langit ini supaya menguasai namanya ilmu sekuler itu harus namanya belajar. Amin. Dalam ilmu kerohanian pun juga Tuhan juga mengajar supaya mempelajari. Tidak ada dalam kitab suci itu supaya kau diamkan saja kitab suci, tidak ada. Makanya kemarin namanya ajaran Raja Daud itu berbahagialah apa? Berbahagialah orang apa? Yang merenungkan apa? Firman itu siang dan malam. Berbahagialah orang yang merenungkan firman itu siang dan malam. Itu ajaran-ajaran orang benar. Raja benar. Ya. Tidak ada di dalam kitab suci itu supaya kitab suci didiamkan saja. Nanti kalau pada waktu dibaca kitab suci hati-hati benar. Pada waktu kau baca itu langsung hati-hati. Cuci tanganmu dulu bersih-bersih sampai bersih. Nanti kalau pada waktu membaca, baca saja satu ayat. Tidak ada. Justru sebaliknya. Berbahagialah orang yang merenungkan firman itu siang dan malam. Kenapa seperti itu? Supaya itu memiliki pengetahuan akan firman. Amin. Supaya kita tuh mengenal. Supaya kita ingat Tuhan kita. Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub itu bernama siapa? Yahweh. Ya. Itu ajaran Tuhan. Supaya orang berseru kepada nama Yahweh. Supaya ingat akan hukum-hukumnya tuh Tuhan. Amin. Beda zaman Yeremia ini. Ya. Bodoh umatku itu. Tolol. Coba, bodoh dengan tolol itu bagusan mana ya? Ya? Bagusan sedikit bodoh lah. Tapi kalau tolol itu kalau orang Jawa bilang pekok. Kenapa pekok itu? Karena tidak mau belajar. Tidak mau belajar. Makanya berulang-ulang kesian benar lu orang Kristen. Otoritasmu lu kasih sama Pak Pendetamu. Bodoh benar. Ya? Yang di dalam kitab suci itu tidak bisa namanya iman kita nebeng. Supaya kita punya iman yang benar itu, kita pelajari namanya isi kitab suci. Amin. Supaya kita ini tidak disesatkan. Bayangkan aja ini bodohlah umatku ini, tolol. Mereka tolol. Tidak mengenal aku lagi. Kalau saya dengar begitu, suka merinding loh saudara. Berapa orang sekarang yang... Saya berulang-ulang kali memang. Makanya Kristen ini memang jahat. Saya mengatakan saya bertanggung jawabkan saudara. Kristen itu jahat. Kenapa saya bilang jahat? Bagaimana kita mengenal Tuhan itu kalau di dalamnya dirobah semua? Ini berulang-ulang kali saya sampaikan. Dirobah. Nama Tuhannya dirobah, nama-nama orang dirobah. Bagaimana kita mau mengenal? Orang Kristen saya mengatakan itu terbolak-balik memang. Sungsang, lebih parah loh. Ini namanya orang-orang Israel tadi, itu dibilangin bodoh. Makanya orang Kristen itu kebanyakan orang tolol. Ya. Ikuti khotbah ini ya, jangan sampai diputus supaya tidak gagal paham. Ya. Tolol. Ya. Kenapa orang Kristen banyak yang tolol? Karena itu tadi otoritasnya dikasih semua sama Pak Pendeta. Jadi tinggal dia tuh ngangang apa kata Pak Pendeta, ya sudah ikuti saja. Fatal yang begini-begini. Ya. Coba. Sekarang saya tanya, yang dia katakan tolol itu siapa? Tuhan mengatakan tolollah umatku ini. Siapa? Orang Israel atau imam-imam atau nabi-nabi palsu itu yang menyimpang itu? Orang Israel. Tentunya namanya imam-imam yang menyimpang. Tugas imam apa? Mengajar. Hah? Mengajar. Mengajar. Tugasnya nama nabi apa? Menyampaikan pesan Tuhan. Ya. Menegur namanya, menyimpang, kamu kembali kepada hukumnya. Mereka tidak malah mereka membunuh saudara. Ya, membunuh. Ya. Saya kemarin kan saya lihat di YouTube. Saya tunggu-tunggu nih kan, saya tunggu nih si pendeta ini. Karena judulnya di situ, Kristen itu bodoh dan tolol. Saya kira itu dia angkat di masalah ini. Saya tahunya saya ya memang kan sudah tolol aja. Akhirnya apa?
Dia ambil Matitia 5 di sana, dia bilang kalau ada orang menampar pipi kirimu, kasihlah pipi kan. Kalau ada orang namanya jalan 1 kilo, jalanlah 2 kilo katanya. Ya. Oh, biarpun saya dibilang saya tolol segala macam, ya saya akan ikuti perintah Tuhan. Coba saudara, dia asal muni. Ya. Padahal kalau dia baca lengkap itu namanya di situ ada namanya apa hukum Taurat itu kan, apa mata ganti mata, gigi ganti gigi, bunuh ganti bunuh. Karena orang tidak terlalu baca lengkap itu, jadi seolah-olah namanya, oh kita lihat di sini orang Kristen itu ajaran kita kasih. Coba kita lihat ditampar kirimu kasih lagi kanan. Itu orang-orang bodoh, tidak baca lengkap kitab sucinya. Ya. Kalau dia baca lengkap kitab sucinya kan sangat jelas itu kan namanya aku ingat ya, jangan kamu sangka loh, saya datang di bumi ini bukan meniadakan Taurat 1 titik 1 iota. Ya. Nah, hukum negara di Indonesia pun kan dia lihat kan, ini kalau orang membunuh membunuh ada namanya hukum mati, ada hukuman 10 tahun, 20 tahun, ada hukuman seumur hidup, tergantung tadi ini orang ini waktu dia membunuh. Kalau dia membunuh namanya berencana, apa? Hukuman apa? Mati namanya. Ya. Dia ikutin namanya hukum Tuhan. Ya. Jadi orang menafsirkan tadi itu namanya tampar pipimu yang kanan, berilah kikimu kiri. Dia tidak baca lengkap di situ. Masa sih tidak ada sesuatu orang-orang langsung gebuk itu ya saya gebuk lagi lah. Bodoh banget saya nggak gebuk. Ya. Kasi kalau orang namanya menampar itu kan paling tidak ada persoalan kan gitu ya. Persoalan apa di situ? Ya. Kalau di dalam tegas loh, gigi ganti gigi, patah ganti gigi, patah. Ya. Mata ganti mata. Karena hukum seperti itu di Indonesia itu kan lu narkoba sekian ya. Sekian namanya sekian banyaknya berapa kilogram. Ada namanya hukuman 10 tahun, seumur hidup, ada juga hukuman mati tergantung pelanggarannya orang. Jadi tidak bebas begitu saja menpukul-pukul orang, terus lu biarkan orang itu, ya. Tanya loh masalahmu apa kan gitu. Kalau tidak jelas ya ada kan hukum negara ini, laporin, penjaralah dia itu. Ya, jadi banyak sekali itu pendeta-pendeta pendusta, pendeta-pendeta bodoh itu ya salah tafsir, ya. Makanya saya mengatakan Injil itu yang mereka Injil itu atau kitabnya Nabi, kitabnya Rasul sudah dimodifikasi. Dimodifikasi sekian rupa. 75% itu dimodifikasi. Yang benar hanya 25, malah nggak sampai 25 yang benar. Karena sudah dimodifikasi habis. Ya. Sehingga apapun yang saya sampaikan hari ini itu orang nggak ngerti. Ya. Saya tidak terlalu berambisi nanti yang nonton saya ribuan. Ya, nyata-nyatanya dulu ada ribuan orang. Kan lama-lama kan kita lihat lagi kemarin kan yang subscriber kan 451. Yang satu dia tarik diri. Ya. Jadi sekedar saja dia subscriber, dia tidak ngerti apa yang saya sampaikan. Orang-orang seperti itu, mundur ya. Ya, dia mungkin mulai gerah, mungkin sudah panas kupingnya. Gitu. Nggak tahan. Loh, apa yang saya sampaikan sesuai yang tertulis, tidak ngarang-ngarang. Gitu. Coba kalau kita baca lagi namanya Yeremia. Yeremia 5 ayat 1 apa yang dikatakan di atas kalau kita lihat itu kan. Yeremia 1 ayat. Yeremia 5 ayat 1 mengatakan, coba deh Yeremia, coba keliling-keliling aja di kota Yerusalem. Ada nggak yang orang benar? Sudah tidak ada lagi. Ya. Jadi memang kejahatannya pada waktu itu menjadi-jadi. Gitu. Kenapa menjadi-jadi itu tadi? Karena tidak pelajari lagi, tidak mendengar lagi nasihat nabi-nabi ini. Ada nabi palsu juga di situ. Yang paling fatal ini adalah imam-imam sebagai pengajar tadi ini, pengajar, ya, tidak mendengar lagi. Ya, ajak orang lain sesat. Tinggalkan namanya hukum Taurat, tidak mengenal nama Yahweh lagi. Makanya kalau kita baca Yeremia 5 ayat 1 mengatakan apa? Lintasilah jalan-jalan Yerusalem, lihatlah baik-baik dan camkanlah. Periksalah di tanah-tanah lapangnya, apakah kamu dapat menemui seseorang, apakah ada yang melakukan keadilan dan yang mencari kebenaran, maka aku akan mengampuni kota itu. Tidak ada lagi.
Sesudah namanya Raja Yosia ini, kan itu ada raja-raja, ya. Ada anaknya Yosia, ada cucunya satu, kan sampai Sedekia. Gak ada. Makin rusak aja tuh bangsa-bangsanya. Rakyatnya rusak, imamnya rusak, nabi-nabinya banyak yang rusak juga. Ya. Akhirnya dia bilang, coba deh lintasi, cari namanya apanya Yerusalem. Ada nggak yang melakukan kebenaran? Nggak ada lagi, kata firman. Ya. Makanya kalau kita baca dari Yeremia 5 ayat 21 di bawah itu, mereka, coba Yeremia 5 ayatnya 21 itu. Dengarkanlah ini, hai bangsa yang tolol dan yang tidak mempunyai pikiran, yang mempunyai mata tapi tidak melihat, yang mempunyai telinga tapi tidak mendengar. Hai namanya bangsa yang tolol, pekok. Sekalipun dia punya mata tapi tidak melihat, sekalipun dia punya telinga tapi tidak mendengar. Karena bangsa itu makin tolol, makin bodoh, dongok. Sekalipun ada matanya tapi tidak melihat, sekalipun ada telinganya tidak mendengar. Apa maksudnya di situ? Apa maksudnya? Karena memang bangsa itu dari generasi ke generasi bodoh, benar-benar deh. Kenapa bodoh? Karena mereka tidak pernah mau belajarin namanya. Jangankan belajar, ditinggal aja namanya hukum-hukum Tuhan itu. Hukum yang sangat baik. Ada jaminan. Lo kemarin kan saya detil itu. Detil kan? Ada dijaga, dijamin. Kalau engkau kembali kepada hukum-hukumnya Tuhan. Ya. Tapi bangsa itu kan makin menjadi-jadi. Ya. Makin rusak dan makin rusak. Kan gitu kan. Apakah zaman Yeremia itu diperingatkan berulang-ulang kali supaya orang kembali kepada hukumnya Tuhan, ya, supaya kembali kepada nama Yahweh itulah yang keluarkan bangsa Israel dari Misraim. Tapi mereka abaikan, nggak peduli. Makanya dibilang tadi kan bangsa tolol ini, ya. Mereka tidak punya pengertian, mereka punya mata tapi tidak melihat, mereka punya telinga tapi tidak mendengar, ya. Mereka tulikan telinganya, ya. Sekalipun bermacam-macam hukumannya, tetap saja mereka keraskan hatinya, saudara. Ya. Itulah yang terjadi. Makanya saya mengatakan dari Mose itu sampai ke Yeremia itu, dari generasi ke generasi dosa dan makanya saya mengatakan kenapa sih kitab suci tebal ini? Karena dosa. Padahal kalau kita lihat namanya Taurat kan tipis sekali kan begitu kan? Ya, tipis kan? Coba, misalnya Kejadian 50 pasal. Ya. Keluaran berapa? 40 pasal. Ya. Imamat berapa pasal? Ya. 27 pasal. Bilangan berapa? Ya. 36 pasal. Ulangan berapa pasal? 34 pasal. Kecil tipis, ya. Kenapa sih saya bilang kitab suci itu sampai tebal gitu? Apa ajaran baru? Oh, tidak ada. Tidak ada ajaran. Dan Tuhan sendiri tidak pernah memerintahkan itu bikin ada ajaran baru. Karena zaman-zaman Raja Yerobeam pada waktu terpecah itu, utara itu dipimpin namanya Yerobeam, nah, di selatan dipimpin namanya Rehabeam. Pecah itu. Nah, yang bikin kejahatan kan di utara itu. Bikin namanya ibadah baru, agama baru. Akhirnya apa? Dari generasi ke generasi dosa dan dosa. Begitu juga selatan ini. Ya. Selatan itu bukan makin baik, makin jahat dan makin jahat. Ya. Sebelum dibuang ke Babel itu kan, Yeremia kan berusaha ini supaya orang-orang kembali kepada hukum. Tapi mereka tidak mau mempedulikan. Makanya saya mengatakan, bacalah Yeremia dengan lengkap. Yeremia itu diancam loh saudara, digebukin dan sampai dilempar-lempar ke sumur. Jahat betul ya. Ya. Itu loh yang terjadi sampai saat ini. Ya. Banyak orang tidak mau membaca kitab suci ini. Banyak orang-orang. 99,9 itu tidak mau baca. Akhirnya apa? Dosa dan dosa dan dosa. Makanya Kristen ini, wah nggak tahu deh. Bagaimana dosanya orang Kristen mengurai itu, saya bilang. Ya, padahal zaman itu, siapa yang coba-coba berdosa lagi, tidak mungkinlah kau turunkan Yesua kedua kalinya. Kemarin ada ribut-ribut, saya lihat lagi di YouTube itu. Ya, Edis bilang, penyalipan itu rancangan Tuhan atau rancangan iblis. Edis bilang, itu rancangan iblis. Woi, dia protes. Pendeta-pendeta pendusta itu. Oh, itu rancangan Tuhan.
Itulah yang tidak dibaca yang lengkap di dalamnya. Ya, padahal edisi kan dikasih pasal dan ayat. Mereka tidak hiraukan. Itu tafsiran mulu. Saya akan liatin edisi kan kasih pasalnya ini. Saya hafal betul saya itu namanya Yohanes 8 ayatnya 33 sampai 34 ya. 43 sampai 44 itu. Ya. Saya hafal betul itu. Ya. Bapamu adalah pembunuh. Bapamu itu dari dulu tidak mau melakukan kebenaran. Karena orang Kristen kebenaran nggak tahu. Kalau tahu saja orang Kristen kebenaran itu, tidak mungkin bakal lantang-lantang itu. Ya. Mengajari orang, menolak-nolak firman Tuhan itu kan. Nggak mungkin lah. Kalau mereka tahu saja apa itu kebenaran. Jadi kebanyakan orang Kristen tidak tahu. Ikut saja. Kenapa mereka tidak tahu? Karena itu tadi. Ya, semua itu dikasih sama Pak Pendetanya. Pokoknya pendetanya mereka yakin bahwa dialah pendetaku ini yang bawa saya dari surga. Aduh, bacalah Pak, kitab suci dengan benar baik supaya engkau tidak gagal paham, sehingga tidak diperdaya oleh pendusta-pendusta itu, pembohong-pembohong tuh orang-orang tolol-tolol itu. Ya. Oh, orang tolol, kalau orang yang mengatakan itu Taurat tidak benar, itu orang tolol dan orang peka. Ya, itu orang-orang peka dan tolol itu namanya. Ya. Padahal di dalam keempat penginjil, mana ada di dalam empat penginjil itu bilangnya, oh Taurat itu sudah tidak berlaku. Enggak ada. Justru kalau kamu mau pengen selamat, kembali kepada hukumnya tuh Tuhan. Amin. Loh, itu ajarannya rasul-rasul kok. Bukan ajar rasul-rasul, Tuhan sendiri yang mengajari. Jadi rasul-rasul mencatat aja. Ya. Tuhan datang di bumi itu bukan meniadakan hukum Taurat, bukan. Tidak ada itu. Ya. Coba berpongaknya orang tolol itu, itu tidak berlaku lagi. Bodoh itu namanya. Ya. Makanya dia bilang tadi, tolol benar bangsa ini. Bodoh ini bangsa ini. Masa sih mereka tidak mengenal aku? Ya. Kalau kita baca tuh, tidak langsung ujung maksudnya mengatakan, bacalah ke keempat nabi-nabi ini, ya. Berurutan ini Yesaya, Yeremia, supaya engkau benar-benar memahami lah, ya. Apa sih tingkah lakunya mereka kayak apa orang Israel ini? Ya, apakah mereka tuh makin benar? Bukan, makin rusak. Ya, makin rusak loh, sampai Maliaki loh saudara. Ya, jadi nabi-nabi itu sampai ke Maliaki, surat-surat itu sampai ke apa? Nehemia. Nehemia itu bukan nabi loh ya, jadi seorang bupati. Bacalah kitab suci yang baik lah. Supaya engkau tidak diperdaya, supaya nanti tidak dianggap lo tolol dan bodoh. Ya, coba kan. Jadi belajar kitab suci, jadi tidak ujuk-ujuk. Kalau kita baca Yesaya 1, coba kita baca. Sebelum Yesaya, jadi itu di Yeremia, jangan berdoa untuk bangsa ini. Kenapa sih keluar kata-kata itu tadi? Kan kita sudah baca tadi dari Yeremia 4, Yeremia 5 tadi itu. Ini tolol betul sih, pokok bodoh benar sih gitu kan. Makanya Tuhan bilang jangan berdoa untuk bangsa ini. Kenapa sih keluar kata-kata jangan berdoa bangsa ini? Sekalipun mereka tidak diamkan aja, mau mati lah. Ya. Benar loh saudara. Ya, kalau kita baca namanya Yeremia 14, ayatnya 11-16, coba yang kencang ini ya, kata Tuhan jangan berdoa untuk bangsa ini. Kenapa sih keluar kata-kata tadi? Itu tadi. Coba deh keliling-keliling namanya nggak ada lagi tuh. Nggak ada lagi yang mau kembali ke hukumku. Mereka sudah tidak kenal aku lagi. Ya. Makanya dibilang orang-orang pekok, orang-orang bodoh. Jangan berdoa untuk mereka ini. Ya, baca namanya Yeremia 14 ayatnya 11-16. Yahweh berfirman kepadaku, janganlah engkau berdoa untuk kebaikan bangsa ini. Sekalipun mereka berpuasa, aku tidak akan mendengarkan seruan mereka. Sekalipun mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian, aku tidak akan berkenan kepada mereka. Melainkan aku akan menghabiskan mereka dengan perang, dengan kelaparan, dan dengan penyakit sampar. Lalu aku berkata, aduh Tuhan Yahweh, bukankah para nabi telah berkata kepada mereka, kamu tidak akan mengalami perang dan kelaparan tidak akan menimpa kamu. Tetapi aku akan memberikan kepadamu damai sejahtera yang mantap di tempat ini. Jawab Yahweh kepadaku, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku.
Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong, dan tipu rekaan hatinya sendiri. Sebab itu beginilah firman Yahweh mengenai para nabi yang bernubuat demi namaku, padahal aku tidak mengutus mereka, dan yang berkata perang dan kelaparan tidak akan menimpa negeri ini. Para nabi itu sendiri akan habis mati oleh perang dan kelaparan. Dan bangsa yang kepadanya mereka bernubuat akan tercampak mati di jalan-jalan Yerusalem disebabkan oleh kelaparan dan perang. Dan tidak ada orang yang akan menguburkan mereka sendiri, istri-istri mereka, anak-anak mereka yang laki-laki dan yang perempuan. Demikianlah akan kutumpahkan kejahatan mereka ke atas mereka. Saudara, jangan berdoa untuk bangsa ini. Makanya saya kemarin kan, kita ini ada corona berapa tahun yang lalu. Ya, berapa yang tahun yang lalu, saudara, ada corona. Corona itu sampai seluruh dunia. Ya. Apakah pada waktu mereka teriak-teriak panggil Yesus, Yesus, oh Tuhan Yesus, mereka ada bernubuat juga. Ada yang pendeta-pendetanya yang bernubuat katanya, stop namanya corona. Kagak ada respons. Hampir pendeta tadi yang bernubuat itu hampir putus napasnya juga. Kalau tidak ketolong namanya oksigen udah pindah alam itu, saudara. Gitu. Coba kita lihat kan, ya. Makanya jangan berdoa untuk bangsa ini. Nanti akan kena penyakit sampar dan lain sebagainya. Matilah saya, diamin aja. Saya mau dia teriak-teriak, saya tidak akan pernah mendengar. Kenapa kata-kata itu tadi? Tadi kan kita sudah dengar, ya. Kita sudah baca bersama tadi kan. Carilah orang-orang di sana, nggak ada lagi, tinggalkan. Ya, makanya pada waktu dihantam, makanya Itali pada waktu corona, Itali itu sampai angkat tangan, sudah lelah. Ya, panggil nama Yesus tidak ada jawaban. Ya, mereka panggil Yesus, Yesus tolong kami stop ini apa namanya corona. Tetap aja banyak ulama saya bilang Pondok Rangon itu sampai penuh. Penuh. Itu salibnya, woi, berjejer, saudara. Ya. Itu tadi. Ya. Mereka bagaimana namanya mau mengenal ini kitab suci yang kita pegang sudah diacak-acak. Siapa yang mau membantah ini? Ya. Kitab yang kita pegang ini sudah diacak-acak oleh namanya orang Kristen ini. Ya. Makanya saya bilang Kristen itu jahat. Ya. Sudah bagus-bagus kok namanya Tuhannya dia Yahweh. Dirobah sama dia. Dirobah semua loh. Makanya saya bilang bukan Tuhan saja, termasuk orang-orang itu dirobah semua nama-nama. Ya, ada apa nih? Kenapa seperti itu? Orang sudah mati kok itu. Udah mati itu. Ya. Coba kan, misalnya Mose kan, tulisannya Mose itu kan. Itu Mose kan tidak tahu kuburannya di mana. Ya. Seenaknya saja mereka ganti gitu. Coba ganti semua. Ini ada apa? Ya. Agama ini kenapa seperti itu? Apakah ada orang mau menyelidiki? Memang orang Kristen gak mau membaca. Wah, apalagi dia kan ngangkat dirinya namanya bahwa kamilah biji matanya Tuhan. Bukan. Pendeta itu biji matanya iblis. Ya. Kenapa saya bilang pendeta itu biji matanya iblis? Karena terang-terangan mereka tinggalkan hukum Tuhan ini. Ya. Saya mengatakan saya ibadah hari Sabat itu diolok-olok, saudara. Ya. Makanya setiap hari Sabat itu kan saya muat di Facebook itu. Ya. Ada hukumannya kalau engkau tidak. Apakah orang menghiraukan itu? Oh tidak, saudara. Kenapa mereka tidak hiraukan? Ya, dia tanya-tanya ini orangnya siapa, jemaatnya berapa. Ya. Loh kami jemaatnya banyak. Kalau orang hari Minggu itu kan ribuan jutaan orang. Apakah itu Tuhan tidak lihat itu? Ya. Tuhan itu tidak melihat apanya? Banyaknya orang. Tapi Tuhan melihat apa? Orang benar. Coba kan. Bukan kulihat kalau yang penting banyaknya orang itu. Jangan terkecoh. Ingat ya, hari ini loh ya ini. Tolol, bodoh, nongok. Mereka tidak kenal aku lagi. Jangan berdoa untuk bangsa ini. Pak pendetanya dia berdoa kan waktu corona itu kan. Stop namanya corona. Pendetanya cabut juga nyawa-nyawanya.
Loh, sekarang corona itu berapa pendeta yang dicabut namanya? Tadi kan kita sudah dengar tadi namanya Yeremia 14, ya. Kan? Kita sudah dengar tadi, kita dengar bersama kan, ya. Mereka akan mati juga itu. Ya, mereka bernubuat palsu, saya tidak pernah itu menyuruh mereka. Hanya janji-janji kosong. Ya. Itu pembuktian loh, saudara. Ya. Siapa yang mengganti nama Tuhan itu akan tahu resikonya. Ya. Coba kita lihat ini kan, Indonesia ini kan, orang Indonesia kan membabi buta. Saya bala Kristen Indonesia itu membabi buta. Kenapa mereka membabi buta sampai saat ini? Sekalipun mereka sudah tahu itu. Kalau namanya kitab King James itu sudah direvisi, sudah direstorasi itu kan, sudah dikembali Tuhan yang benar itu. Mereka tidak peduli. Kenapa seperti itu? Karena dijadikan namanya apa? Mata pencahariannya mereka ini. Ya? Mereka tidak menghiraukan namanya keselamatan itu. Ya? Makanya saya mengatakan kemarin mereka ribut namanya kan. Penyalipan itu rancangan siapa? Kebanyakan orang bilang rancangan Tuhan. Masa sih Tuhan suruh bunuh? Itulah namanya pendeta-pendeta pendusta itu. Ya. Hanya orang yang mati konon, nggak karu-karuan kan. Coba kan dia bilang tadi kan, mereka mati dengan penyakit sampar. Ya. Sekarang bukan penyakit sampar aja, penyakit inilah, itulah. Coba kan ada orang stroke lah. Ya, yang lucu-lucu kan, itu orang udah miring-miring, udah hilang, dia pergi juga di ibadahnya, dia bawa juga di sana, dikira nanti tempat ibadahnya dia sembuh, kagak, itu tambah parah. Ada yang mengong mulutnya, ada yang jalannya pincang-pincang seperti itu, terus pada waktu dia mati, oh Yesus luar biasa, dahsyat. Itu kan namanya suara-suara konyol yang tidak punya dasar apa-apa, itu orang-orang yang tidak tahu itu apa dosa itu. Gitu. Seenak-enaknya aja tuh dia ngomong. Gitu. Itu fakta loh yang saya sampaikan ini. Ya. Jadi sangat jelas di situ tadi. Ya. Jangan berdoa untuk bangsa ini. Saya tidak akan pendengar. Kenapa seperti itu? Karena kejahatannya mereka tuh makin menjadi-jadi. Ya. Yeremia kan peringatkan ini. Sebelum namanya bait suci yang dibangun oleh Salomo itu dihancurkan, diperingatkan. Tetap saja mereka bandel, gitu. Tetap bandel loh, saudara. Bandel, nggak mau. Jadi kalau kita lihat, kalau kita balik ke belakang sana, misalnya Yesaya 1 ayatnya 3-4 itu mengatakan, itu lembu itu mengenal pemiliknya. Keldai itu mengenal apa palung yang disediakan apa tuannya. Coba satu orang. Yesaya 1 ayatnya 3-4. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunannya yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Yahweh, menista yang Maha Kudus Tuhan Israel, dan berpaling membelakangi mereka. Coba sudah membelakangi dari namanya Yesaya itu, saudara. Makanya penting sekali ya pendengar itu baca namanya Yesaya itu lengkap. Karena Yesaya itu 66 pasal. Yeremia itu kan 52 pasal. Yehezkiel kan 48 pasal. Bacalah gitu, berusahalah baca lengkap itu supaya engkau punya pengetahuan ya. Sehingga tidak ditipu-tipu ini pembunuh-pembunuh ini, pendeta-pendeta ini, orang Kristen ini ya. Saya berani tantang ke orang-orang Kristen itu. Saya tantang betul. Tunjukin lo di bawah, di mana itu apa Tuhan datang di bumi bikin agama Kristen, tunjukin pasal dan ayatnya. Gitu. Malah lu nggak rusak, iya. Lu merusak namanya, lu musuhnya Tuhan, iya. Ya, jadi orang Kristen itu bukan namanya apanya, itu musuhnya Tuhan, musuhnya musuh itu. Kenapa saya bilangnya musuhnya Kristen? Lo Tuhan bilang aku datang di bumi ini kan bukan meniadakan Taurat, ya. Dicatat loh mereka ini, dicatat apa keempat penginjil itu. Gitu. Kalau engkau mau selamat kembali kepada hukum Tuhan, kepada Taurat, sangat jelas terus saudara. Terus datanglah Pak Pendeta ini, orang-orang asing ini yang dia anggap orang Israel itu namanya orang-orang tidak bersunat, itu bangsa binatang, dia bilang Taurat itu udah nggak relevan lagi, nggak zamannya. Terus kita ikut mana? Ikut perkataan Tuhan Yesus sendiri, aku datang bukan menjadikan Taurat, satu titik, satu iota. Ya. Nah disinilah parah-parahnya sampai sekarang ini. Yang pikul itu,
Ya itu orang-orang tadi ini. Mendengarin orang-orang bodoh dan tolol itu. Coba kan. Coba kan. Lembu itu mengenal pemiliknya. Keledai itu mengenal apa palung yang disediakan Tuhan. Tapi ini tidak punya pemahaman. Angkatan yang jahat ini. Ya. Mereka sudah dari zaman Mose itu melakukan kejahatan, saudara, jahat dan jahat. Jadi dosa itu makin menumpuk-numpuk. Ya. Coba kalau kita baca namanya hakim-hakim, wah itu dosa makin menumpuk-numpuk. Kalau kita baca hakim-hakim di sana kan, mereka tinggalkan Tuhan. Ya, coba, mereka tinggalkan Tuhan loh, saudara. Kalau kita baca namanya hakim-hakim 3 ayat 7 mengatakan gimana ya? Coba hakim-hakim 3 ayatnya 7 itu kejahatan makin menjadi-jadi. Itu sesudah Yosua Benun itu. Coba. Baca namanya hakim-hakim 3 ayatnya 7. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Yahweh. Mereka melupakan Yahweh Tuhan mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyerah. Coba kan dari situlah tadi ini angkatan yang jahat, tolol, bodoh, teko. Ya, makanya coba dia keliling-keliling, nggak ada lagi mengenal aku, nggak ada lagi yang mengikuti Taurat itu. Akhirnya apa zaman Yeremia? Babak belur. Ya. Babak belur loh, saudara. Mati konyol. Lembu saja pun tahu itu tuannya. Keledai saja pun dia tahu loh. Ya. Yang mendiakan palungan itu tahu. Tapi ini umatku hanya jahat aja. Berbuat baik nggak mau. Hanya jahat dan jahat. Kalau kita baca lagi Hosea 7 ayatnya 10 sampai ke 11 itu. Ya, Hosea 7 ayat 10 sampai 11. Ya. Itu kan Hosea juga kan nabi. Kan Hosea dengan apanya Yesaya sejaman loh ya. Hosea 7 ayatnya 10 sampai 11. Kecongkakan Israel menjadi saksi terhadap dirinya, namun mereka tidak berbalik kepada Yahweh Tuhan Coba yang mereka. lembaga kitab Indonesia Hosea 7 ayatnya 11 sampai 10. Hosea 7 ayatnya 10 sampai 11. Kecongkakan Israel menjadi saksi terhadap dirinya, namun mereka tidak berbalik kepada Yahweh Tuhan mereka dan tidak mencari Dia kendati semuanya ini. Efraim telah menjadi merpati tolol, tidak berakal, dengan memanggil kepada Misraim dan dengan pergi kepada Asyur. Jadi namanya Efraim itu apa? Seperti merpati tolol, bodoh. Efraim itu ada di utara, saudara. Ya, jadi namanya zaman Yerobeam. Yerobeam itu keturunan dari apa? Efraim, saudara. Ada di utara. Coba kan, makanya zaman Yerobeam itu bikin namanya agama baru. Ya, seperti yang di Kristen ini kan dia juga bikin agama baru kan? Ya, zaman Yosua dulu sudah ada agama memang. Ya, zaman Yosua itu ada namanya agama Yahudi. Ya, berapa ratus tahun kemudian mulailah Kristen menipu. Jadi seolah-olah Tuhan itu suruh bikin namanya agama baru. Ya, akhirnya apa? Banyak orang yang menghujat-hujat nama Tuhan. Ya, Taurat. Karena itu tadi. Ya, karena pengajar-pengajar ini yang tidak benar. Ya. Jadi Efraim itu seperti namanya apa? Merpati apa? Tolol, bodoh. Loh, mereka itu ada Taurat, saudara. Tapi mereka tidak mau menghiraukan itu. Susah kan? Karena memang orang-orang tidak mau membaca lagi, ditinggal aja. Ya, sampai saat ini kan, coba kita lihat kan orang Israel sekarang itu kayak apa. Ya. Ya. Coba. Lawan Palestina itu kan bukannya masalah baru, saudara. Itu Palestina itu musuh kebuyutannya. Musuh kebuyutannya loh dulu. Yang melumpuhkan Palestina itu kan zaman Raja Hizkia kan. Nah, terus di sini kan nongol sekarang ini kan. Ya, coba kan. Dulu kan tidak zaman Raja Daud itu memang Goliat kan orang Palestina kan. Tapi sebenarnya dilumpuhkan, tapi yang lumpuhkan benar-benar melumpuhkan nama orang Palestina kan zaman-zaman Raja Hizkia itu. Coba kan tingkah lakunya orang Israel sendiri pun sampai saat seperti itu. Saya bilang ini orang Kristen lebih rusakin. Gitu. Rusak banget deh gitu aja. Berulang-ulang kita sampaikan gitu tidak ada yang merespon. Ya.
Makanya Efraim itu seperti namanya apa? Merpati tolol. Merpati tolol bodoh kan begitu ya. Loh, kalau kita lihat lagi kan memang ya memang kan saya bilang kitab ini kitab nubuatan. Nubuatan itu harus tergenapi. Ya. Misalnya Yesaya ini kan ulang-ulang saya sampaikan ini. Yesaya 6 ini ayatnya 9 sampai 13 ini. Benar loh Saudara. Sampai saat ini loh ya. Jadi Yesaya 6 ini ayat 9 sampai 13 sampai saat ini loh sebenarnya. Ya. Sampai saat ini loh. Itu nubuatan itu ya berapa ribu tahun yang lalu ini nubuatnya sampai saat ini loh untuk bangsa Israel loh. Coba baca, coba kita ulang lagi kan sering saya angkat namanya Yesaya 6 ini ayatnya 9 sampai 13 yang kencang. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar dan buatlah matanya melekat tertutup supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lengang, sunyi, sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi, sepi. Yahweh akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi, yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang, dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Coba kan Saudara, sampai kosong belum. Sampai saat ini loh Saudara. Betul mereka sudah bangun. Woi, sekarang Yerusalem gedung bertingkat-tingkat. Tapi bait sucinya di mana? Halo? Bait sucinya di mana? Apakah sampai sekarang sudah bangun? Tidak. Tidak. Mau bangun salah. Mau bangun di sana kan sudah ada masjid, sudah ada gereja. Ya, mikir ya. Makanya coba kalau kau baca namanya zaman Raja Yosia itu, itu dulu ada namanya rumah-rumah ibadah itu, ada di Yerusalem juga ada tempat. Akhirnya apa? Ini Raja satu tegesin, dia datang dia hancurkan semua, dia nggak mau peduli, dia rubuhkan semua, dihancurkan semua, suruh orang kembali kepada hukumnya tuh Tuhan. Itu Raja Yosia loh Saudara, raja kebenaran terakhir sampai detik ini. Karena zaman Yosia itu kan yang suruh orang kembali kepada hukumnya Tuhan. Tapi kan anak-anaknya kan belangsatan semua. Gak ada yang beres, termasuk cucunya juga itu. Ya. Cucunya itu bernama Yoyakim. Ya. Yoas, Yoyakim, cucunya bernama Yoyakim, baru namanya anaknya lagi, namanya Sedekia. Ya. Gak ada yang benar sampai saat ini kan. Terakhir kan, kerajaan Israel itu kan runtuh kan, zamannya Sedekia kan, zaman Yeremia itu. Udah tidak ada lagi raja sampai saat ini. Ya. Coba kan. Sekarang bukan namanya Israel, bukan apa negara kerajaan, itu kan republik. Ya. Coba kan, ada presidennya, ada perdana menterinya. Ya. Ada DPR-nya. Ya. Kan itu tadi. Jadi namanya orang Israel berubah-ubah Saudara. Ya, jadi dosanya bertumpuk-tumpuk, makanya saya mengatakan itu dosanya Israel itu, apalagi namanya Kristen ini. Terang-terangan orang Kristen itu meninggalkan hukum Tuhan. Ya, loh, seperti Sabat ini bukan masalah ringan, ini masalah berat loh ini Saudara. Ya, coba kalau kamu baca namanya Yesaya 56 itu. Orang yang masuk dalam kerajaan itu orang-orang yang menguduskan hari Sabat. Gitu. Lu tinggalkan hari Sabat, aduh lu siapa? Ya, orang-orang Yunani itu siapa? Orang Yunani, orang-orang Roma itu penjajah. Ya, Tuhan itu tidak akan kompromi dengan Yunani, dengan orang-orang Roma. Dia sudah dinubuatkan mereka itu perusak begitu. Ya. Tidak ada yang mengungkap ini. Kenapa mereka tidak ungkap? Kalau mereka ungkap ini, akan nanti kalau sepi tempat ibadahnya, kan dia mau makan apa? Pendeta-pendeta itu kan tidak ada punya keahlian apa-apa, kan tidak ada. Ya. Hanya bisa ikut-ikut nipu-nipu gitu kan. Nanti kalau kosong-kosong tempatnya, tidak ada lagi jemaatnya kan, mau makan apa? Fakta loh Saudara, siapa berani yang saya tanggapin? Ya? Yang tanggapin pakai pasal yang ayat, biar kelihatan pinter gitu loh. Ya?
Jadi sangat jelas tadi sampai kosong, ya. Sampai kosong, sampai kapan? Sampai detik ini. Loh, bait suci sekarang belum dibangun. Ya. Makanya saya bilang sekalipun mereka melihat, sekalipun mereka mendengar, ya, gak ada. Padahal itu Taurat ada, tinggal dibaca. Baca sendiri pun ada yang menghalangi. Loh, itu orang saat tiap membaca ada yang menghalangi. Apalagi namanya orang-orang bangsa-bangsa ini, waduh lebih gila lagi. Ya, lebih menggila lagi. Ya. Tiap kita ngomong begitu itu langsung deh. Makanya saya bilang kemana ada subscriber kan, itu satu langsung dia tarik diri lagi. Itu kan orang-orang goblok yang nggak ngerti apa-apa itu. Ya, hanya ikut saja mau pengen lihat lagi ini. Apa sih omongannya orang ini? Yang saya sampaikan itu semua kan ada pasal dan ayatnya. Sangat jelas kok di situ. Tinggal lu tanggapin. Tanggapin kalau lu mau protes, pakai pasal dan ayat juga. Tapi kalau kau suka tuh ya like aja kan udah selesai kan. Kalau engkau like yang saya sampaikan itu upahmu besar sekali di sorga. Ya? Yang saya sampaikan ini kalau seumpamanya kau like aja itu upahmu besar sekali. Ya? Bukan saya yang engkau like. Yang kau like itu kan Tuhan. Yang saya sampaikan itu kan dari Tuhan. Ya, bukan karangan-karangan saya sendiri. Ya, jadi kalau kita nubuatan Yesaya itu sampai sekarang loh terjadi. Ya, misalnya Yesaya 29 ayatnya 9 sampai 13. Ya, ini kan mirip juga ini, mirip loh saudara ya. Ya, Yesaya 29 ayatnya 9 sampai 13. Tercengang-cenganglah penuh keheranan, biarlah matamu tertutup, buta semata-mata, jadilah mabuk, tapi bukan karena anggur, jadilah pusing, tapi bukan karena arak. Sebab Yahweh telah membuat kamu tidur nyenyak, matamu yakni para nabi, telah dipejamkannya, dan mukamu yaitu para pelihat telah ditudungnya. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti sebuah kitab yang termeterai. Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat. Sebab kitab itu termeterai. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dan mengatakan baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Coba kan ayat 13 perintah manusia ini, ya. Sekalipun melihat, sekalipun mendengar, ya. Makanya saya mengatakan dulu benar juga sih ya. Jadi kitab nubuatan ini, misalnya dulu saya bukalah rumah ini, ya rumah ini buka deh, rumah saya ini terbuka 24 jam deh, ya. Pokoknya rumah ini nggak boleh ada kursi-kursi ya, supaya tidak ribet lah ketika kita belajar. Coba kita lihat waktu saya ajak sharing itu, ya. Itu baru baca satu pasal, orang udah ngantuk. Akhirnya apa? Tidak dapat apa-apa. Ya? Hanya datang di situ, ini kan? Habis makan sudah nggak dapat apa-apa. Ya? Padahal itu namanya kerohaniannya penting sekali. Ya? Banyak sekali yang saya lihat orang-orang itu loh, baca satu pasal saja pun nggak sampai satu pasal, orang udah ngantuk benar. Yang jadi masalah, yang jadi masalah itu, dia bersaksi. Jadi dia bersaksi nanti begini. Saya kalau kurang tidur itu saya baca. Hanya beberapa ayat saja. Wih, dia puji-puji. Wih, Tuhan, terima kasih banget Tuhan. Oh, itu berkat Tuhan dan lain sebagainya. Padahal itu bukan dari Tuhan. Siapa? Yang bikin engkau ngantuk itu siapa? Iblis. Siapa? Iblis. Supaya apa? Supaya tidak mengenal Tuhan. Supaya engkau tidak mengenal Tuhan. Supaya engkau tidak mengenal kebenaran. Ya. Coba kalau lihat orang-orang Kristen itu. Ya. Dia datang di hari Minggu kan? Padahal hari Minggu tuh, wah fatal sekali tuh. Mereka tinggalkan namanya hari Sabat, mereka ibadah namanya hari Minggu tuh fatal saudara. Ya. Banyak orang datang di sana, sekedar datang dia duduk, dia tidak tahu apa-apa. Gitu? Karena Pak Pendetanya sendiri itu setengah jamnya itu terlalu lama. Banyak orang kalau sudah 30 menit orang udah ngantuk-ngantuk gitu kan. Karena memang Pak Pendetanya nggak berbobot. Gitu? Tambah lagi tadi itu. Bikin kamu ngantuk, tertidur, ya. Terus yang lucu-lucunya, ini untuk orang Israel ya, sepertinya kitab itu termeterai, ya. Sepertinya termeterai, dibaca pun ini ada tapi tidak juga menangkap saudara, ya. Nah kalau kalian ini
yang udah ada titelnya, sudah berderet-deretnya titel, terus lu nggak ngerti juga, kebangatan, ya, kebangatan katanya, ya. Kalau gue suruh orang itu memang tidak bisa membaca, ya wajar lah, karena memang dia tidak bisa membaca. Yang lucu, lu sudah membaca, titel lu mau berdorot-deret juga, tapi kalau lu tidak memahami juga, lu tidak kembali lagi pada hukum, lu tidak mengenal Tuhanmu lagi, itu akan fatal. Amin. Kenapa seperti itu? Nah, karena mereka lebih suka namanya perintah manusia. Amin. Hari Minggu itu bukan perintah Tuhan, itu perintah nama apa? Manusia. Perintah manusia, akhirnya lu tidak dapat berkat di situ. Ya, jadi kering kerontak. Ya. Makanya saya mengatakan siapa yang meninggalkan hari Sabat itu, ya, jadi seperti orang namanya apa? Tanaman yang tidak dapat siraman, mati layu, mati. Gampang diserang penyakit. Orang nggak mau juga itu, ya. Karena bilangnya orang Kristen itu banyak orang yang hari Minggu, yang hari Minggu katanya itu profesor, dokter sekuler. Apakah kau lebih pintar katanya? Persoalan sekarang profesor itu yang saya bilang, dia dengerin orang bodoh yang di mimbar itu. Padahal itu orang-orang profesor atau dokter sekuler itu, dia dapat doktornya itu, dia belajar sampai biji matan mau keluar loh, saudara. Dia tidak pikir di situ. Ya, saya memperoleh doktor atau profesor itu kan dia belajar itu mati-matian. Ya, itu seenaknya itu dia pergilah di gerejanya hari Minggu, tinggal-ngangan yang orang bodoh yang di mimbar itu. Ya, padahal orang yang di mimbar itu ilmu sekuler dari lahirnya itu orang udah bodoh. Ya, makanya saya mengatakan daripada aku dengerin bodoh, tinggalkan aja tempat itu. Oh enggak mau. Ya. Itu orang bodoh. Orang bodoh itu karena memang tidak belajar. Amin. Ada kitab itu tidak dipelajari. Nah, kalau sudah tidak pelajari, ngelawan bodoh-bodoh. Makanya dia bilang orang pekor dan orang tolol. Ya. Makanya saya mengatakan itu namanya orang kebanyakan namanya pendeta-pendeta di hadapan Tuhan itu manusia-manusia tolol-tolol seperti itu. Ya. Pokok-pokok, masa lu ajarin orang suruh tinggalkan hukum Taurat gimana sih? Ya. Makanya setiap mereka baca namanya Matitia 5 itu ayatnya 17 sampai mereka entah bagaimana ada yang menghalangi mereka ini. Kan sangat jelas itu. Aku datang bukan apa? Meniadakan hukum Taurat. 1 titik 1 iota. Apakah tidak dibaca namanya profesor sekuler itu? Baca, entah bagaimana, tetap saja ikutin namanya Pak Pendeta pendustanya tadi. Ya, Taurat hari Sabat itu ditukik loh batu pertama loh, nggak gampang loh saudara ya. Di loh batu pertama itu, tukik itu. Ya. Coba bayangkan aja itu. Kayak apa jadinya itu. Ya. Karena memang Tuhan itu dia tidak menghiraukan bangsa-bangsa itu. Dia sudah tahu kok bangsa-bangsa itu lu mau pakai pasal dan ayat pun nggak akan terima katanya. Makanya kan dicatat sana Mazmur 147 ayat 20 itu kan. Bangsa-bangsa itu tidak pernah akan mengenal hukum. Gitu. Karena memang nubuatan itu memang tergenapi saudara. Ya. Kalau orang memang tidak bisa membaca ya wajar lah kan memang dia tidak pernah membaca. Tapi lo ini yang bisa membaca, ya. Kalau lu tidak pahami juga udah keterlaluan, ya. Kenapa seperti itu juga? Karena kebanyakan sekarang ini perintah Tuhan itu diabaikan, hanya perintah-perintah manusia, ya. Loh, saya mengatakan itu hari Minggu itu kan perintah manusia, bukan perintah Tuhan, ya. Siapa yang melawan sama saya kalau saya sampaikan begitu, ya? Siapa? Hari Natal itu kan perintah manusia. Gak ada dalam kitab suci Natal di dalam, gak ada. Hari Minggu itu tidak ada, ya. Misalnya Jumat Agung itu tidak ada dalam kitab suci, ya tidak ada. Semua ada Pesaknya, ya. Ada Pesaknya. Pesaknya itu tanggal 14. Dia tidak akan berubah sampai kapanpun. Ya. Coba kan. Misalnya pondok daunnya itu, kenapa sih begitu pentingnya pondok daun? Supaya manusia itu tahu gitu loh, bagaimana bangsa ini
bangsa Israel itu dikeluarkan dari tempat perbudakan di Misraim sana kan, ada di padang pasir sama 40 tahun, supaya manusia itu ingat bahwa Tuhan yang disembah Abraham, Yakub dan Ishak dan Yakub itu tidak sama dengan bangsa-bangsa lain. Ya. Gak ada namanya kitab manapun atau Tuhannya bangsa-bangsa mendengar namanya suara Tuhan, gak ada. Ya. Kalau dia hanya sepihak nanti nabinya sendiri yang mendengar, iya. Tapi kalau orang Israel tidak begitu. Ya, bukan Moses saja yang mendengar suara Tuhan, bukan saudara, didengar semua orang. Itu kelebihan namanya Taurat ini. Makanya Taurat itu dikatakan kebenaran. Kenapa dikatakan kebenaran? Karena keluar dari mulutnya Tuhan dicatat oleh Moses. Ya, itu yang benar, kan begitu kan? Itulah yang tidak diperhatikan sampai saat ini. Ya. Kalau kita baca ini, misalnya Matius 13 ayatnya, ini kan juga tadi kan, ini ada linknya tadi namanya Yesaya ini. Matius 13 ayatnya 14 sampai 15, yang kencang. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Coba, ini kan dikutip lagi nih. Padahal tadi kan itu kutipan dari apa? Yesaya 6 ayatnya 8 sampai 13. Ya. Diangkat lagi di sini. Oh benar, apa nubuatan Yesaya. Pada waktu dia turun di bumi ini bangsa itu tidak berubah. Dia makin jahat aja. Ya. Angkatan jahat, maka dibilang angkatan jahat itu tidak akan pernah kasih tanda. Ya. Kecuali namanya tanda Yona ada di perut ikan 3 malam 3 hari. Angkatan jahat. Keturunan ular beludak. Apa kan saudara? Itu diangkat lagi yang paling mentok. Jadi namanya nubuatan namanya Yesaya ini manusia-manusia Israel, ya, apalagi namanya bangsa-bangsa, dia bisa tidak tahu lagi mau omong apa lagi mereka untuk bangsa-bangsa atau orang Kristen ini yang sekarang ini susah kita omongin mereka. Ya, kalau kita baca Kisah Para 28 ayatnya 26 27, ya, itu sampai mentok di sana loh, sampai saat ini loh saudara, itu pasti berlaku loh ini. Coba baca Kisah Para 28 ayat 26 27. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Coba kan, ini kan kutipan tadi dari Yesaya 6 ini saudara. Itu terakhir sekali pelayanan mereka ini. Pelayanan Rasul Saul itu supaya orang kembali kepada hukumnya Tuhan saudara. Ya. Makanya kalau kita baca namanya Kisah Para 21 sana kan, lihat orang beribu-ribu orang kembali kepada hukum Tuhan. Lihatlah orang beribu-ribu orang kembali kepada hukum Tuhan. Datanglah namanya Kristen ini. Dia bikin agama baru, seenak-enak perutnya yang tidak ada dasar apa-apa, ya. Taurat sudah tidak berlaku lagi. Coba saudara, ini kan rusak, ya. Makanya saya mengatakan orang Israel dibilang pekok bodoh. Kalau orang-orang asing itu orang bangsa memang Tuhan udah dia dumbuaskan di dalam. Orang asing itu mau pakai apa aja pun kagak deh. Kan memang faktanya seperti itu nggak ada. Ya, kita lihat aja sekarang kan. Biarpun kita melalui YouTube, kita kasih tahu hari ibadah, hari yang diberkati Tuhan itu adalah hari-hari Sabat itu. Hari Sabat nggak mau loh, saudara. Makanya orang lebih suka mati. Ya kan? Makanya dia bilang tadi kan Yeremia 14, jangan berdoa untuk bangsa ini, biar dia mati aja. Biar dia mati dengan penyakit, kelaparan, perang, dia mati aja. Saya diam. Memang Tuhan dia diam beneran loh, saudara. Kita lihat aja kan, dari itu kan sampai namanya zaman perang dunia pertama, kedua, banyak orang-orang Israel mati nggak karu-karuan itu, sampai dilempar-lempar di kamar Gad dan lain sebagainya. Ya, pada waktu teriak-teriakan Adonai, Adonai, Hasem, Hasem, kagak dihiraukan.
Enak aja kok ganti-ganti nama aku kan. Coba kan itu anaknya saja dia tinggalkan, dia diaminkan aja. Mati kau mati aja. Lu keras loh tadi yang kita dengar ini, ya. Makanya saya ulang-ulang, Holocaust itu apa? Hanya mereka sebut namanya Holocaust. Padahal yang membantai orang-orang Yahudi itu orang Eropa itu, ya. Yang pembunuh-pembunuh itu, yang merusak juga pun hukum Taurat kan dari Eropa juga, gimana sih? Kristen itu kan dari Eropa, merusak saudara. Tapi tetap membenarkan diri bahwa mereka lah yang lebih benar. Taurat itu tidak benar. Hukum-hukum Tuhan itu tidak relevan lagi. Jadi orang Kristen ini dorong kita kembali ke zaman batu. Coba saudara, tapi mereka balik. Mereka balik. Orang yang kembali ke Taurat itu sama saja kembali ke zaman batu. Makanya saya bilang iblis itu memang sering sekali memutarbalikan di dalamnya firman-firman Tuhan, ya. Memutarbalikan saudara, ya. Coba kalau kita baca namanya Yeskiel 22 ayat 26 coba baca, ya. Mereka putarbalikan. Ya Yeskiel 22 ayatnya 26. Imam-imamnya memperkosa hukum Tauratku dan menajiskan hal-hal yang kudus bagiku. Mereka tidak membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, tidak mengajarkan perbedaan yang najis dengan yang tahir. Mereka menutup mata terhadap hari-hari sabatku. Demikianlah aku dinajiskan di tengah-tengah mereka. Coba kan, putar-putar balik saudara. Memperkosa sana, itu yang dia bilang tadi. Ya, bangsa yang tolol, bangsa yang bego. Ya. Saya bilang kalau kau ikut-ikutin Pak Pendetamu yang bego itu, waduh rugi banget deh. Lu rugi banget, ya. Jadi sangat jelas tadi itu, ya. Itu sampai sekarang ini, nubuatan Yesaya sampai saat ini tidak ada. Bait suci sampai sekarang pun belum dibangun, masih kosong belum, kan gitu kan? Sampai kosong katanya, sampai saat ini kosong. Jadi namanya kitab nubuatan ini memang harus digenapi nubuatan-nubuatan itu. Makanya saya mengatakan ini orang Kristen lu mau pakai pasal dan ayat pun kagak mampan. Karena sudah diikat di sana itu. Sudah dikekang ini sama mereka, ditahan itu. Kalau kau baca namanya Mazmur 147 ayat 20 maupun Yesaya 30 ayat 28 sana itu. Sudah dikekang di situ. Jadi orang Kristen mau keluar dari penyesatan itu susah. Ya? Khususnya namanya Kristen di Indonesia ini. Kalau Eropa sana kan memang dia sudah bangkrut kan. Kalau Eropa kan Kristen sudah bangkrut lah, kan gitu aja. Ya ada sisa-sisanya yang sudah mau mati seperti itu. Kalau orang-orang muda Eropa itu kagak ada lah, kebanyakan orang mendingan gua nggak percaya Tuhan deh. Bagaimana sih? Itu agama-agama bikin rusuh loh di dunia ini. Loh, bikin rusuh loh saudara. Ya, saya orang Sumba kan. Ya, orang kepercayaan dulu nggak ada namanya kepercayaan satu yang lain mereka berkelahi itu nggak ada, tidak ada mereka saling menghujat itu nggak ada. Tapi kalau sekarang agama ini waduh bunuh-bunuhan karena agama yang bilang satu saya lebih benar, agama yang begini lagi saya lebih benar seperti Kristen ini kan, Kristen yang ini saya yang lebih benar, Kristen yang ini saya lebih benar, ya coba kan, baptis itu baptis anak kecil itu yang lebih benar. Baptis orang besar, saya lebih benar. Kan begitu yang terjadi. Akhirnya agama-agama itu bikin tidak tenang. Agama-agama itu bikin rusuh. Ya. Karena apa? Mempertahankan masing-masing bahwa dia yang lebih benar. Kalau kitab suci di dalamnya tidak seperti itu. Ya. Apalagi saling mengolok-ngolok gitu kan. Saling antara agama-agama saling mengolok, saling menjelek-jelekan gitu kan. Loh saya singgung namanya Kristen ini karena mereka menipu orang. Coba kalau Kristen itu bikin seperti namanya orang-orang Muslim, Buddha, ya kita nggak usah diomongkan, nggak usah kita sebut-sebut mereka. Yang saya ngomong Kristen ini menipu. Ya, ini ada namanya larangan-larangan Tuhan, dia ditabrak sama mereka gitu loh. Ya. Yang paling gampang yang dilihat, yang disaksikan semua orang antara namanya ibadah hari Minggu dengan ibadah hari Sabat. Mana yang benar? Ya. Kalau di dalam kitab suci itu tidak ketemukan namanya ibadah hari Minggu. Tetap namanya hari Sabat karena ditukit namanya di loh batu pertama saudara. Dan juga pun diberkati. Ya. Dan perkataan Tuhan itu tidak seperti pendeta-pendeta peletat-peletut.
Sekali dia omong, Tuhan itu dia tidak akan tarik lagi. Amin. Sebegitu di dalamnya. Ya. Apa yang keluar dari mulutnya Tuhan itu ya sudah. Makanya ditekankan kita di sana itu, jangan ditambahi, jangan dikurangi, jangan ditafsir. Ikuti saja apa yang diperintahkan Tuhan. Simple kok. Ya. Masa dia bilang Pak Pendetanya, oh tidak ada yang sanggup katanya melakukan Taurat. Tidak ada manusia manapun yang mampu namanya melakukan Taurat. Ini kurang ajar ini orang-orang tolol begini kan. Masa sih diperintah Tuhan di sana? Jangan membunuh. Oh saya tidak sanggup kalau saya tidak membunuh. Wah bajingan betul-betul ini ajaran-ajaran setan itu. Kan itulah yang kita dengarkan begitu. Tidak ada yang mampu melakukan hukum Taurat. Padahal hukum Taurat itu sangat simpel, tidak merugikan. Amin. Nah sekarang masa sih jangan kok ingin isi orang. Dia nggak sanggup. Kalau dia tidak mau sama selingkuh sama isi orang, dia nggak sanggup. Ya. Misalnya sekarang mencuri, jangan mencuri. Ya. Coba saya tanya Ibu Ana. Itu larangan tadi, dia bilang jangan mencuri, kira-kira Ibu Ana mampu nggak? Supaya tidak mencuri. Terus orang Kristen bilang, nggak mampu. Tidak sanggup. Memang benar-benar pendeta konyol ini, pembunuh. Ya. Saya omong ini karena keluarga saya banyak orang Kristen. Saya pun dulu kan Kristen juga. Ya. Seperti Kristen pada umumnya, saya teliti kitab suci baru saya tahu. Ya ampun, ini pembohong ini kenapa kita ini diajar kita ini supaya kita menghujat Tuhan, kita tinggalkan hukum-hukumnya di dalam. Kan hari Sabat itu hari yang diberkati, ya. Coba kan, diberkati loh saudara. Pada hari ke-7 itu Tuhan berhenti untuk memberkati hari Sabat saudara. Oh mereka abaikan, nggak mau, ya. Coba kan, apalagi kalau kita baca lagi di 2 Korintus 3 ayatnya 14 sampai 16. Perhatikan di sini. Oh ini 2 Korintus 3 ini diperkosa ini, dimodifikasi di situ, menipu itu. Jadi Kristen penipu itu. Penipu ya, dia tipu tadi itu orang-orang yang tidak pernah membaca kitab suci, ditipu lah. Banyak orang-orang kan yang seperti itu kan, ya. Karena dianggap yang di depan ini korbo yang bisa diarahkan kemana saja kan. Nanti kan yang marah-marah kan termasuk jemaahnya juga. Kalau kita kutik-kutikin Pak Pendeta itu bodoh, tolol. Ya. Kenapa tolol? Karena mereka bilangnya suruh tinggalkan Taurat itu. Tolol, bukan saya kok tinggal baca tadi Yeremia 4, Yeremia 5 kan. Ya. Bodoh dan tolol, dongok. Kan gitu kan. Baca namanya 2 Korintus 3 ayatnya 14 sampai 16. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Hamasia saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Mose ada selubung yang menutupi hati mereka, tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Coba kan, jika mereka baca perjanjian jadi ada perjanjian lama dengan perjanjian baru. Ini Kristen itu penipu dan pembunuh. Ya. Mereka manfaatkan karena di 2 Korintus 3 itu judulnya di atas dikasih perjanjian baru. Ya. Jadi di judulnya di atas dikasih perjanjian. Jadi kalau ada orang-orang yang tidak pernah membaca kitab suci, jadi seolah-olah itu zaman rasul-rasul ada namanya perjanjian baru, saudara. Ya. Padahal penipuan. Kalau kita baca namanya ayat 6 di atas, ayat 6 itu kutipan dari namanya Yeremia 31 ayat 31, benar nggak? Coba di atas tadi 2 Korintus 3 ayat 6, bagaimana bunyinya? Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Coba kan ini pembunuh, benar-benar ini penjahat. Yang namanya tadi mematikan Coba ulang yang kencang coba saya dengarin supaya pendengar juga di sana supaya saya jelaskan nanti. Ya.
Saya jelaskan nanti ini mereka bikin sedemikian rupa ini. Makanya saya bilang itu namanya tulisan-tulisan rasul-rasul itu tadi sudah dimodifikasi 75%, diserong itu, dibikin sedemikian rupa sehingga zaman itu ada namanya perjanjian baru itu, ya. Nah, jadi sedemikian rupa dibikin, dimodifikasi sedemikian rupa, ya. Kenapa saya bilang? Karena mereka tulisan asing nggak ada. Mereka sudah Kristen itu apa di Roma sudah dibakar itu, tulisan-tulisan asli rasul-rasul itu mereka sudah bakar. Makanya mereka bikin namanya agama Kristen ini. Tapi mereka menipu. Kalau orang teliti kitab suci ini penipu namanya. Ya, tadi kan ulang coba yang kencang namanya 2 Korintus 3 ayat 6. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan tetapi roh menghidupkan. Coba namanya hukum tertulis atau namanya kitab Taurat itu mematikan, ya. Jadi dianggap namanya Taurat itu mematikan, saudara. Padahal itu kalau kita teliti namanya ayat 6 ini kan kutipan dari Yeremia ayat 31 Yeremia 31 ayat 31. Coba dibaca Yeremia 31 ayat 31. Ini dikutip. Jadi di situ dibikin sedemikian rupa seolah-olah zaman itu ada perjanjian baru. Ini penipu dan pembunuh ini. Ya. Karena dia ambil tengah-tengahnya namanya Yeremia 31. Baca. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Yahweh, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yahuda. Jadi diambil tengah-tengah, makanya Yeremia di atas, lembaga kita pun dikasih judul juga, Yeremia 31, itu nama ada perjanjian baru, saudara. Nah, jadi Kristen ini penipu, ya, penipu dan memang dia itu musuhnya Tuhan, ya, supaya namanya Taurat itu dibuang ini sedemikian rupa. Jadi dimodifikasi sedemikian rupa, jadi seolah-olah zaman itu ada namanya perjanjian baru gitu kan. Makanya kalau kita lihat, ini penipu-penipu ini dimanfaatkan. Makanya saya berulang-ulang kali yang sudah subscriber, yang sudah like itu, baca Yeremia itu 31 lengkap. Ya. Jadi Yeremia namanya 31, nah ada waktunya nanti berdamai dengan Israel. Jadi namanya Taurat itu tidak lagi di buku, tapi Taurat itu ada di hati mereka. Itu bunyinya namanya apa? Yeremia 31. Jadi Yeremia 31 nanti bait suci ketiga itu tidak akan dirobohkan lagi. Kalau kau bacakan kurang lebih ada 40 ayat di sana, baca Yeremia dengan lengkap. Ya. Inilah yang dimanfaatkan Kristen seolah-olah zaman itu ada perjanjian baru, saudara. Karena dikasih judul tadi 2 Korintus 3, judulnya perjanjian baru. Termasuk juga namanya Ibrani 8 itu. Ya. Ibrani 8 itu lebih fatal. Ya. Coba Ibrani 8 ayat 8. Coba Ibrani 8 ayat 8 sampai 12 saja lah. Sampai 12. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yahuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka, pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mitsraim, sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku, dan aku menolak mereka, demikian firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Tuhan mereka dan mereka akan menjadi umatku, dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, sebab aku menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Jadi itulah yang dimanfaatkan lagi ke Kristen, dia kasih judul lagi di atas itu, perjanjian baru. Padahal itu kutipan dari Yeremia 31 ayat 31 sampai 30a, diambil tengah-tengah, saudara. Diambil tengah-tengah, saudara. Sangat jelas nanti dia berdamai dengan Israel, makanya semua orang Israel kembali kepada hukumnya Tuhan. Dan mereka akan mengenal Tuhan mereka. Disitulah nanti bait suci yang ketiga akan dibangun. Amin. Yang pasal di situ namanya Ibrani 8 tadi yang pasalnya ayat mirip sekali tadi dengan namanya 2 Korintus 3 ayat 6, mirip dengan sini. Di sini ayatnya yang pasal dan banyak sekali korban-korban yang mati, termasuk pendetanya mati konyol, termasuk juga jemaat-jemaatnya banyak mati konyol. Ayat 13.
Ayat 13-nya tadi, apanya? Ibrani 8 ayat 13. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahan. Apa yang sudah tua, yang sekalama sudah dekat namanya kemusnahan. Jadi mirip sekali dengan 2 Korintus 3 ayatnya 6. Yang tertulis itu mematikan. Karena dia mematikan tadi, makanya Taurat itu sudah tidak berlaku lah. Pembunuh nggak ini? Ini ajaran setan. Ya? Saya mengatakan kalau Kristen itu ya tidak salin-salin namanya Taurat ini yang dibelokin sana kemari, saya nggak akan kutak-kutik. Ya? Saya tidak akan pernah berani namanya kutak-kutik orang Islam. Nggak berani. 1000% saya tidak akan pernah berani. Pertama juga Tuhan saya dengan Tuhannya orang Muslim kan berbeda. Ya? Dia berbeda, sangat berbeda. Saya tidak akan mau. Ya? Mau dibayar mana berapapun untuk saya menghujat-hujat atau mengutak-ngutak orang Islam, saya gak mau. Mau bayar berapapun saya untuk mengutak-ngutik namanya orang-orang Hindu, Buddha, gak mau. Yang saya kutik-kutik ini, Kristen ini, dia berbohong, menipu. Dia sekarang mengatakan itu tadi kan 2 Korintus, dia kasih judul di atas dia, perjanjian baru. Akhirnya yang lama itu mematikan, saudara. Akhirnya dengan lantangnya mereka Pak Pendeta, oh perjanjian baru itu kita diajarin kasih. Padahal di dalam kalau kita teliti dari namanya Masjid Wahyu itu tidak pernah ada ajaran baru. Amin. Tidak pernah ada. Ya. Malah sebaliknya ajaran-ajaran rasul-rasul itu supaya kembali kepada hukumnya Tuhan. Amin. Makanya di sana kalau kau baca kisah pas 21 di sana beribu-ribu orang apa? Kembali kepada hukum Tuhan. Amin. Kan sangat jelas. Ya. Ini yang saya bilang tadi, bangsa-bangsa yang tolol bodoh ini jangan kamu ikut-ikutin. Ya. Misalnya jadi sekarang banyak sekali orang-orang yang banyak sekali orang-orang sekarang ini, khususnya orang Kristen itu, mereka tidak pedulikan lagi hukum Taurat, lebih suka namanya perintah-perintah namanya dari Eropa ini. Lebih suka namanya kalau di ibadah hari Minggu gitu kan. Dia lebih suka namanya Natalan, ya, tanggal 25 Desembernya. Dia tidak suka namanya pondok daunnya. Ya. Padahal pondok daunnya kalau kita baca namanya Yohanan 7 di sana ada pondok daunnya. Ya. Sesudah Yasua itu kalau waktu Yasua itu namanya sudah disalib, sudah kembali kan, mereka tetap masih merayakan apa? Pesak itu kalau kau baca namanya kisah pas 12 di sana, tetap mereka merayakan Pesak. Tidak ada namanya perayaan Jumat Agung, nggak ada. Ya. Jadi namanya Minggu, Natalan, segala macam, Jumat, itu namanya perintah-perintah manusia. Ya. Perintah manusia loh, saudara. Coba kalau kita baca namanya Yehezkiel, ini kan kejahatan manusia kan terus menjadi-jadi. Kita lihat aja, bagaimana namanya orang Israel itu, mereka tidak pedulikan namanya ajaran-ajaran, tapi lebih suka namanya perintah-perintah manusia tadi itu. Seperti yang dilakukan namanya zaman Raja Yerobeam di utara itu. Ya. Yerobeam kan bikin namanya ibadah baru, ganti-ganti kan. Misalnya pondok daun, bulan 7 jadi bulan 8. Kan. Banyak sekali yang mereka roba-roba itu kan. Nah itu kan perintah manusia. Nah di situ juga dicatat namanya, Yehezkiel 5 ayatnya 6-10. Yehezkiel 5 ayat 6-10. Ia sudah memberontak terhadap peraturan-peraturanku lebih jahat daripada bangsa-bangsa, dan terhadap ketetapan-ketetapanku lebih jahat dari negeri-negeri yang di sekitarnya. Karena mereka menolak peraturan-peraturanku dan kelakuan mereka tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku, sebab itu beginilah firman Tuhan Yahweh, oleh karena engkau lebih jahat daripada bangsa-bangsa yang di sekitarmu, dan kelakuanmu tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku, dan kau tidak melakukan peraturan-peraturanku, bahkan engkau melakukan peraturan-peraturan bangsa-bangsa yang di sekitarmu. Sebab itu beginilah firman Tuhan Yahweh, lihat aku sendiri akan menjadi lawanmu, dan aku akan menjatuhkan hukuman kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Oleh karena segala perbuatanmu yang keji akan kuperbuat terhadapmu yang belum pernah kuperbuat, dan yang tidak pernah lagi akan kuperbuat. Sebab itu di tengah-tengahmu ayah-ayah akan memakan anak-anaknya, dan anak-anak memakan ayahnya, dan aku akan menjatuhkan hukuman kepadamu, sedang semua yang masih tinggal lagi daripadamu akan kuhamburkan ke semua penjuru angin. Coba saudara. Ya. Mereka tidak hiraukan lagi
hukum-hukum lebih suka namanya perintah-perintah manusia, saudara. Ya. Jadi memang terjadilah sampai saat ini. Contohlah sekarang ini kan, misalnya orang-orang Yahudi, sampai sekarang ini lebih suka namanya perintah manusia. Karena sampai sekarang ini mereka belum berubah, masih ada namanya agama Yahudi, mereka masih pegang namanya Talmud sampai saat ini, saudara. Itulah yang mereka sindir tadi ini. Ya, jadi Talmud itu perintah manusia atau perintah Tuhan? Perintah manusia. Ya. Jadi itu namanya tafsiran-tafsiran rabi-rabi tadi, akhirnya bikinlah namanya agama Yahudi, ada kitabnya mereka Talmud, saudara. Akhirnya bikin Talmud, akhirnya benar-benar Yerusalem disapu bersih, saudara. Ya. Kita baca lagi namanya Yehezkiel 11 ayat 12. Ya. Yehezkiel ayat, ini kan diulang lagi, ini bangsa ini memang tolol betul, bodoh benar sih ini. Baca namanya Yehezkiel 11 ayat 12. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Yahweh karena kelakuanmu tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku dan peraturanku tidak kamu lakukan. Bahkan engkau melakukan peraturan-peraturan bangsa-bangsa yang di sekitarmu. Coba kan, akhirnya gue hukum saja deh bangsa ini. Hukum saja nabi-nabinya. Nabi-nabi keblinger itu, termasuk imam-imannya. Baca Yehezkiel 13 ayat 1 sampai 4. Ya. Hukum saja. Yehezkiel 13 ayat 1 sampai 4. Kemudian datanglah firman Yahweh kepadaku, hai anak manusia, bernubuatlah melawan nabi-nabi Israel, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka yang bernubuat sesuka hatinya saja, dengarkanlah firman Yahweh, beginilah firman Tuhan Yahweh, celakalah nabi-nabi yang bebal, yang mengikuti bisikan hatinya sendiri dan yang tidak melihat sesuatu penglihatan, seperti anjing hutan di tengah-tengah reruntuhan, begitulah nabi-nabimu, hai Israel. Coba, itu nabi-nabi bebal itu. Banyak sekali sekarang pendeta bebal, ya. Makanya juga banyak di Indonesia itu nabi-nabi bebalnya itu. Mereka bernubuat segala macam. Contohnya dulu kan waktu corona bernubuatlah mereka itu. Tapi nubuatnya tidak pernah terjadi. Malah pendetanya mati-mati juga. Bukan hanya dia yang mati, saudara, termasuk juga pendeta-pendetanya mati konyol. Pada waktu dia mati, udah mati corona. Oh, Yesus dahsyat luar biasa. Nah, kalau Tuhanmu betul-betul itu kalau dia bernama Yesus kan paling tidak kan dia tolong lalu nggak akan mati konyol begitu kan? Ya? Bukankah di Mazmur 91 sana kan sekalipun 1000 di 10.000 sebelah akan nonton aja dia tidak akan menimpamu katanya. Ya? Coba berapa ribu orang, juta orang mati di kolong langit dia hajar habis kan gitu. Nggak kapok juga lah saudara, ya. Nggak kapok, saudara. Makanya saya mengatakan ini sama khotbah melalui YouTube ini kan sudah sekian tahun. Tapi memang sudah begitulah. Karena sempitnya jalan sedikit sekali orang. Ya. Coba kan banyak yang datang, sedikit yang dipilih. Memang nubuatan-nubuatan itu harus tergenapi. Ya. Makanya kalau kita lihat kan, misalnya tadi itu Yesaya 49 tadi, khususnya ayat 13 tadi ini manusia ini lebih suka namanya perintah-perintah manusia, ya. Makanya kan diangkat lagi di situ Yesaya 15 ayatnya 7 sampai 9. Ini kan kutipan dari Yesaya 29 ayat 13 itu. Ya, kalau baca namanya Matisia 15 ayat 7 sampai 9. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Coba kan, perintah manusia. Coba deh saudara. Lebih suka namanya perintah manusia. Ini fakta. Ya. Siapa yang menolak? Diangkat loh saudara. Ya. Mungkin persoalan sekarang ini, ya, orang buta menuntun orang buta. Banyak sekali sekarang orang buta menuntut di mimbarnya buta, di depannya juga buta. Kenapa mereka buta? Ya, tadi kan sekalipun melihat tidak melihat, sekalipun mendengar tidak mendengar, sekalipun dibaca itu.
Nah, pendeta-pendeta ini dibaca, memang sudah buta. Akhirnya di depannya juga buta juga. Akhirnya apa? Dua-duanya apa? Masuk di mana? Masuk ke got jurang. Ya. Jadi namanya orang buta menuntun orang buta masuk apa? Jurang. Coba satu Matius 15 ayat 14. Biarkanlah mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Pendeta itu baca nggak namanya Matius 5, Matius 19, Matius 22 gitu. Mereka baca nggak? Baca. Tapi entah bagaimana kok tetap saja mereka itu Taurat itu sudah tidak berlaku. Ini kan kejahatannya yang luar biasa, saudara. Ya, jahat banget deh. Ya. Ya itu tadi orang buta menuntun orang buta akan masuk apa? Jurang, mati. Ya. Jadi banyak sekali pendeta-pendeta sekarang itu tidak lihat lagi apa tulisan di dalamnya. Karena pendeta itu banyak sekali pengikutnya, jadi karena banyaknya pengikutnya, akhirnya apa? Itulah yang masuk surga. Tidak lihat lagi ajarannya. Makanya disindir namanya orang Israel ini orang buta menuntut orang buta, dua-duanya masuk. Nah kalau pendetamu sekarang itu suruh Taurat tinggalkan, ya matilah. Ya. Coba bayangkan aja, ambillah Luka aja deh, Luka 10 ayatnya 25 sampai 28. Ya. Perhatikan apakah pendeta ini dibaca nggak ini? Pasti pendeta ini dibaca, entah bagaimana, nggak ada yang masuk. Ya, tetap saja dari mulutnya, oh Taurat itu tidak menjamin, Taurat itu mematikan dan lain sebagainya. Karena tulisan ini kitab suci ini kan dimodifikasi oleh orang-orang apa dari Eropa ini. Jadi aslinya dibuang, dibikin sedemikian rupa, dimodifikasi seolah-olah itu tulisan rasul-rasul itu bukan, itu hasil modifikasi ini. Ya, banyak penipuan di dalamnya. Ya. Coba ada yang melawan sama lawan aja. Saya bilang saya tidak pernah takut sama mereka. Baca tadi yang saya katakan. Ya. Lukas 10 ayat 25 sampai 28. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesua, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk hidup yang kekal?" Jawab Yesua kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihlah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesua itu kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Jawabmu itu benar, lakukan kembali kepada hukum Taurat, pasti engkau selamat. Apakah apa pendeta ini dibaca? Nggak dibaca, entah bagaimana, tetap mereka melawan Tuhan. Taurat itu tidak berlaku lagi. Taurat itu mengajarkan kejahatan karena memang di dalam kitab suci sudah dimodifikasi sedemikian rupa, ya. Jadi tangan-tangannya orang Eropa ini, tangan-tangan yang berlumuran darah ini, bikinlah kitab suci ini karena dia sudah tahu orang Indonesia itu kemampuannya ya segitu-segitu aja. Sodorkan ini, akhirnya ditelan bulat-bulat sini, akhirnya korbannya banyak. Termasuk keluarga saya banyak sekali korbannya, gitu. Makanya sekarang sebisa-bisa saya ini melalui YouTube ini, kali-kali mereka nontonin, gitu. Coba kan, keluarga saya kan kemana-mana di Jawa, di mana-mana kan ada keluarga saya ini, gitu. Saya bilang kalau Kristen itu beda betul-betul kitabnya, tidak nyinggung-nyinggung Taurat, saya tidak omong sama mereka. Kenapa saya omong? Untuk selamatkan diri saya dengan keluarga saya, gitu. Ada nggak? Ada lah satu-satu lah mulai sadar. Saya suruh tinggalkan, saya tinggalkan. Ya. Karena memang mau bantah pakai apa di dalamnya, pendeta itu tidak pernah akan berani membantah yang saya sampaikan ini. Misalnya Matius 5, Matius namanya 19, Matius 22, termasuk Lukas 10 tadi ini, siapa yang membantah? Ya. Coba bantah namanya Kisah Para Rasul 21 di sana. Orang kembali Taurat beribu-ribu orang. Tinggal lu dengan Pak pendetamu ini yang tidak ada dasar, hanya dia punya apa pegangan dia paling Efesus 2 ayat 15, termasuk juga tadi namanya 2 Korintus 3 maupun juga Ibrani 8 tadi ayat 13. Itu kan senjata-senjata, tapi saya berani patahkan seperti itu. Mereka tidak akan berani itu. Pendusta-pendusta yang sudah membunuh sekian orang itu atas perbuatan-perbuatan mereka, ya.
Makanya kalau kau baca, ini tulisan Yakub. Yakub ini lebih tegas di situ. Yakub 2 ayatnya 8 sampai 11. Perhatikan sini catatan, dicatat baik-baik ini supaya engkau ini tidak dengarin orang-orang bodoh tadi itu, orang-orang buta itu. Keluar dari tempat itu, ya. Tinggalkan tempat itu, ya. Karena tidak ada keselamatan. Dorong-dorong lo masuk jurang, iya. Ya, tadi kan bilang orang buta, nuntun orang buta masuk duluannya jurang. Ya. Coba kita lihat sekarang namanya Yakub 2 ayatnya 8 sampai 11. Yang kencang. Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jika kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Coba kan kamu mengabaikan satu bagian saja, kamu sudah sudah salah keseluruhan. Ada yang sadar nggak, Pak Pendeta? Baca nggak dibaca, tapi tetap saja mereka membabi bu mengajak orang masuk jurang, saudara. Ya? Benar, saudara. Kalau ini orang Kristen ini tidak salin-salin namanya kata Taurat, saya tidak kutak-kutik. Ya? Kenapa saya sampaikan seperti ini? Ya? Ya. Karena ada keluarga saya, ada istri saya, kedua anak saya, keluarga-keluarga yang lain. Ya. Banyak keluarga saya ini. Ya. Itu disumpah saja udah 1000 orang, saudara, keluarga-keluarga saya ini. Ya. Saya tidak pernah membiarkan, saudara, saya sampaikan. Ya. Mau siapapun, malah kalau ada yang lapo-lapo sama nista, saya berani nantang sama mereka. Ya. Bila perlu tayangkan di TV, pada pasal dan ayat, siapa yang berani? 1000% mereka tidak akan. Saya paling tanyanya nanti kalau mereka berani, tolong saya dibacakan namanya Matitia 5 ayat 17 sampai 20. Itu namanya tenggorokan yang namanya dokter-dokter tolol itu bodoh kan terkancing, tertutup, tersumbat aja. Dia tidak akan pernah berani. Ya. Jadi ingat ya, siapa yang mengabaikan satu bagian saja, dia bersalah keseluruhan. Amin. Dan dia pun Tuhan bilang begitu juga. Siapa yang meniadakan satu titik, satu iota, masuk neraka. Bukan saya loh. Makanya baca namanya Matitia 5, 17 sampai 20 berulang-ulang kali. Dibaca nggak pendeta itu dibaca entah bagaimana nggak ada yang masuk, tetap saja mereka bandel bahwa Taurat itu tidak berlaku lagi. Coba sudah jelas sana mendingan langit dan bumi lenyap daripada namanya meniadakan satu titik, satu iota. Karena itu tadi sekalipun mereka mendengar, ya, tetap saja menulikan telinga. Mereka nggak nangkap katanya. Memang nubuatan-nubuatan itu harus tergenapi, saudara. Ya. Makanya saya bilang, saya ulang-ulang ini orang-orang bangsa-bangsa atau Kristen itu susah. Ya, coba yang kencang terakhir ini namanya. Ulang-ulang aja. Kali-kali ada orang yang respon ini kan gitu kan. Mazmur 147 ayat 20. Atau dari 19 sampai 20 lah. Mazmur 147 ayat 19 sampai 20. Ulang aja. Ya. Kalau mereka sadar loh ya, apa yang dilakukan bangsa-bangsa, apa yang dilakukan Kristen ini. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapan dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Tidak menghukum, tidak akan mengenal marah mereka, menghujat. Loh, fakta loh sekarang ini Kristen itu nggak mau namanya Taurat. Padahal di dalam tulisan rasul-rasul itu tidak ada semua kembali ke Taurat gimana sih? Ya. Makanya itu harus tergenapi. Lu orang Kristen, lu mau pakai pasal dan ayat, lu mau terlihat sampai berbusa-busa supaya kembali kepada sahabat. Gak bakal mau. Kan lebih suka namanya perintah manusia. Amin. Tadi kan kita sudah dengar bersama. Misalnya contoh juga Yesaya 30 ayatnya 28. Coba ini tegas lagi di sini. Bagaimana namanya bangsa-bangsa atau Kristen itu sudah dikekang itu. Jadi dia tetap saja sesat. Ya. Nanti kalau ditanyain, ya seperti ular itu. Jadi seperti ular itu dia belok sana, dia belok sini gitu loh kan. Cuma itu tafsiranmu. Dia jawab itu tafsiran situ. Ya. Coba kan. Kok namanya sahabat itu kan melakukan hari sahabat masa tafsiran. Tinggal kau datang kan ibadah aja tiap hari sahabat. Kan clear kan. Ya.
Itu bukan tafsiran, itu perintah supaya dilakukan. Amin. Ya, coba namanya Yesaya 30 ayat 28. Hembusan nafasnya seperti sungai yang menghanyutkan, yang airnya sampai ke leher. Ia datang untuk mengayak bangsa-bangsa dengan ayak kebinasaan dan untuk memasang suatu kekang yang menyesatkan di mulut suku-suku bangsa. Coba kan, tetap namanya sesat. Sesat itu kalau robah-robah hukum Tuhan. Makanya saya mengatakan Kristen itu sudah dinubuatkan namanya Daniel pasal 7 maupun pasal 8. Bacalah di sana, pasti nanti ketemu di situ. Ya. Amin. Tuhan berkati. Amin.